Halo semuanya, selamat datang di ruang dialektika. Ruang di mana kita melenturkan gagasan-gagasan kita, perspektif kita diuji, dan pertanyaan-pertanyaan besar kita jawab nih di sini. Perkenalkan, nama gue Ken sebagai host di episode pertama kali ini. Dan tentunya podcast kita nggak bakal berjalan nih kalau gue sendiri. Gue ditemenin sama 4 orang hebat yang ada di samping kiri sama samping kanan gue nih. Dan yang dari kiri ada. Halo semuanya, nama gue Ziko. Halo, nama gue Darin. Halo semuanya, kenalin nama gue Nindi. Halo semuanya, nama gue Azra. Oke, jadi di episode kali ini kita ditemenin sama 4 orang ini nih teman-teman. Dan tema kita di episode ini tentunya sangat relate dengan kehidupan sobat ruang semua. Dan tema kita di episode kali ini adalah kebebasan. Sebelum gue masuk ke tema nih, gue mau cerita sebentar deh. Ini pas banget sama kemarin gue habis dari warkop. Nah, gue lagi ngobrol sama temen gue, tapi gue kayak ke distract nih sama obrolan 2 orang kerja deh kayaknya di samping kiri gue. Nah, temennya ini ngomong, gue pengen resign deh, soalnya gue pengen bebas. Nah, temennya ini nyaut nih, hah bebas? Tapi kan lu ini mau resign gara-gara lu punya tabungan buat saat ini. Kalau lu gak punya tabungan, lu belum tentu resign dong. Nah, dari sini gue berpikir nih, apakah kebebasan ini benar-benar ada, apa cuma ilusi gampang? Kalau menurut gue sendiri sih, manusia ini pasti dikasih kebebasan, cuman bukan yang bebas banget, karena kan manusia makhluk sosial ya. Nah, manusia ini perlu lah kayak ada batasan moral dan etikanya. Kalau menurut gue ya, manusia ini memang yang berbeda gitu dari yang lain. Kayak kita tuh spesial. Jadi coba bandingin sama makhluk paling pintar selain manusia deh. Paling ya monyet lah mentok-mentok. Jadi waktu itu kita pernah dibandingin sama monyet dan kita dimiripin karena dulu tuh kita primitif. Kayak kita masih sama lah gitu kedudukan, masih mirip sama monyet. Tapi yang bikin beda itu manusia bisa memilih jalannya sendiri gitu. Kayak manusia itu milih buat ngelakuin hal yang menantang dan pastinya juga bermanfaat gitu. Makanya dia tuh menjadi lebih maju dibandingin dengan monyet. Makanya poin gue ini manusia itu bisa meraih potensi tertingginya kalau ada kebebasan. Oh, gue pernah baca nih, kalau nggak salah masuk ke teori humanistik psikologi ya? Ya, gue. Oke, tapi gue lupa sih itu apa ya? Jadi kalau misalkan humanistik ya, kan kalau humanistik itu paling tinggi aktualisasi diri ya. Oh iya. Gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan kebebasan, ya kita tuh bisa nyampai potensi tertinggi kita dengan yaitu kepilihan-pilihan yang bebas kayak gitu. Jadi kebebasan ini adalah faktor di mana kita bisa meraih potensi kita sepenuhnya ya? Ya, betul. Gue setuju sih sama yang Diko bilang tadi. Menurut gue justru karena manusia itu punya akal, kita jadi punya ruang gitu buat tentuin keputusan kita sendiri. Bahkan kalau pilihannya sempit pun kita tetap bisa milih gitu, walaupun pilihannya tuh ya terbatas lah. Menurut gue ya, walaupun kita punya kebebasan nih buat memilih, tapi pilihan itu juga pasti disebabkan sama pengalaman kita sebelumnya. Kalau dari cerita tadi, bisa aja temennya itu mau resign kerja karena tempat kerjanya itu terlalu mengekang dia, makanya dia mau bebas kan. Jadi pasti ada sebab akibat sebelumnya kenapa seseorang itu melakukan sesuatu. Kayak contoh tadi, ada kondisi yang nggak bisa kita kendaliin gitu, sehingga temennya itu melakukan tindakan tersebut tuh. Oke, dari tadi kan kita bahas cuma kebebasan terus nih. Nah, gue mau ngambil salah satu contoh ekstrim. Kalian tahu gak film The Purge yang dari 2017 itu? Tahu. Tahu. Ya, jadi itu film sebenarnya udah lama sih gue tonton. Cuman kayak apa ya? Ini kan relate banget nih sama tema kita sekarang. Ya, gue coba kaitin aja. Jadi kalau di film itu kan ada suatu malam ketika semua kejahatan itu dilegalkan. Nggak ada polisi, nggak ada ambulan, dan nggak ada pemadam kebakaran. Benar-benar gak ada nih yang nolongin lu. Lu benar-benar harus apa ya, selamat dari kejahatan itu dengan usaha lu sendiri. Dan lu juga bisa nih ngebalasin dendam-dendam yang udah lu tahan selama setahun lebih lah ke orang-orang yang mau lu bunuh nih. Jadi di film itu orang-orang yang punya dendam, dia manfaatkan malam itu buat ngebunuh si orang yang dia dendamin. Kayak misal si bosnya ini pernah mencat dia gara-gara alasan gak jelas. Nah, si orang ini
pengen ngebunuh nih di malam itu, bisa aja dilakuin karena kejahatan pada malam itu dilegalkan semua. Wah, kalau film itu gila banget sih. Kalau misalnya kejadian di dunia nyata nggak kebayang sih seberapa banyak mayat yang terkapar di jalan-jalanan. Tapi kalau menurut gua, kalau itu benar kejadian, gua lebih milih aman sih. Kayak maafin semua orang yang punya dendam sama gua. Terus kayak gua lebih milih ngunci diri di dalam rumah, cari aman lah. Dan kalau dari gue lihat ya, itu film kayaknya orang-orang bebas banget gitu di malam itu kan. Itu kayak masuknya ke kebebasan absolut deh. Yang dimana tuh, kalau menurut gue ya, itu bakal jadi chaos. Soalnya orang bebas buat ngebunuh orang, tapi orang yang pengen dibunuh itu juga bebas juga pengen melindungi diri sendiri gitu. Jadi ya balas-balasan. Jadi nggak ada ujungnya. Jadi kalau menurut gue ya, kebebasan tuh nggak yang segitu mutlaknya gitu. Jadi lebih ke ada konsekuensinya juga gitu tiap tindakan. Oke. Dari tadi gue liat lu masuk banget nih sama pemikiran gue. Jadi gue sempat mikir juga nih. Dari tadi kan kita bahas kebebasan itu ada batasannya juga kan. Nah, gue pernah baca eksistensialisme dari Jean Paul Sartre kalau nggak salah. Nah, jadi di situ dimana kebebasan ini nggak selamanya bebas. Kita di sini juga mempertimbangkan konsekuensi yang akan kita hadapi dan kita punya tanggung jawab nih sebagai manusia dengan pilihan yang udah kita pilih. Seperti itu kejadian kayak gitu masuk ke eksistensialisme gitu ya? Iya sih, harusnya dari yang udah lu jelasin tadi ya. Betul. Jadi kan Ziko bilang juga ya kalau apa yang kita buat tuh pasti ada konsekuensinya. Nah itu gue setuju sih, karena kalau misalkan kayak di film The Purge itu beneran kejadian di dunia nyata, wah pasti bakal kacau banget kan. Orang-orang juga mau keluar rumah aja tuh pasti bakal was-was, kayak ketemu orang juga pasti bakal takut kan. Jadi menurut gue ya kebebasan tuh tetap butuh aturan juga sih, tetap ada batasannya lah. Setuju sih, kalau misalnya The Purge itu beneran kejadian di dunia nyata gitu pasti bakal keras banget ya suatu negara itu. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya kenapa pemerintah mereka itu nerapin The Purge? Jadi kenapa akhirnya The Purge itu orang-orang dibebasin untuk melakukan tindak kriminal selama 12 jam? Jadi pada saat itu sebenarnya mereka itu negara tersebut lagi ekonominya krisis ekonomi. Nah makanya diterapin si The Purge itu untuk membasmi kemiskinan dan tindak kejahatan di negara tersebut gitu. Akhirnya diperlakukanlah itu si The Purge, aturan The Purge itu. Nah kalau menurut gue sendiri sih, kalau misalnya The Purge itu dan kejadian di dunia nyata dan tanpa ada sebab diberlakukannya kebijakan tersebut, itu tuh bakal kacau banget sih. Iya sih, apalagi kalau di negara itu kayak tingkat kemiskinannya itu tinggi ya, kayak gak adil sih bagi gue. Nah, tapi ya dari tadi kan kita bahas kebebasan, gue tiba-tiba kepikiran suatu aliran yang kayak mengkontrain si kebebasan ini, atau lebih tepatnya kayak bikin kita jadi ragu nih, bebas itu beneran bebas atau dari yang gue ngomongin tadi, yaitu sebuah ilusi. Nah, sebuah aliran itu kalau nggak salah namanya kayak determinisme deh kalau nggak salah ya. Oh iya, jadi kalau pemahaman gue tuh determinisme tuh pandangan kalau semua peristiwa tuh di alam semesta ini termasuk keputusan dan merupakan hasil yang sudah diberikan sama alam semesta. Nah, kalau berdasarkan film The Purge sendiri, meskipun para warga dibebasin buat ngebunuh, kayak apalagi para gelandangan ya, kayak masyarakat miskin, tapi kalau di filmnya sendiri sih pemeran utama ini terutama kayak ayahnya dan anak-anaknya, dia lebih mementingkan etika moral. Karena ada scenes di mana dia nyelamatin dan gak jadi ngasih si gelandangan ini ke orang jahat yang mau ngebunuh. Ya. Itu berarti maksudnya pilihan si keluarga itu kan? Iya, berarti mereka masih punya hati, masih beretika dan bermoral. Oke. Dari tadi yang teori gue sebut ya, berarti ya dia ada konsekuensi sama tanggung jawab yang harus kita ingin. Tanggung jawabnya ya mau nggak mau kita harus melindungi keluarga kita juga kan, selain dengan itu. Iya. Tapi kalau di bergantung sama etika dan moral tuh masuknya ini nggak sih kebebasan
kayak dikekang sama kebiasaan negatif gitu. Maksudnya ada peraturan sendiri gitu. Jadi dia masang peraturan sendiri ke diri sendiri. Oh, gue belum tahu nih ada kebebasan negatif. Iya, dia ada dua nih kebebasan, positif sama negatif. Kebebasan positif ini di mana lu bebas itu ngelakuin apa aja, lu bebas ngelakuin apa aja, kayak lu mau makan gitu, itu kebebasan positif. Tapi kalau kebebasan negatif tuh lebih ke kebebasan dari peraturan. Jadi kalau misalkan kayak tadi nih cerita yang bos itu pengen dipecat, pengen dipecat, pengen resign ya. Iya. Nah, itu tuh kan tadi bilang ada lu karena ada tabungan gitu. Nah, kalau nggak ada tabungan gimana? Nah, itu maksudnya ke positif. Nah, kalau negatif itu lebih ke bosnya bilang lu nggak bisa seenaknya resign. Nah, itu namanya kebebasan negatif. Kenapa? Jadi dikekang sama peraturan ya? Iya, Oh, jadi ada batasan juga ya? iya harusnya. Berarti di dunia ini kita nggak benar-benar bebas tuh kalau kayak gitu. Nah, itu dia yang jadi perdebatan kan. Kayak ada kayak tadi tuh yang di The First itu maksudnya kebebasan absolut yang pada tuh kayak udah bebas dari aturan, bebas juga berperilaku kayak gitu. Tapi kan ada faktor-faktor yang membuat dia melakukan hal tersebut, kayak misalnya tadi kayak bilang dendam gitu. Ya. Atau misalnya ada kepentingan lain. Berarti nggak benar-benar bebas tuh. Kayak gimana? Kalau misalnya kebebasan absolut kan kita maksudnya benar-benar bebas untuk menentukan sesuatu kan tanpa adanya sebab akibat sebelumnya, tanpa ada alasan tertentu. Oh iya, gue juga pernah baca, jadi dulu itu ada eksperimen klasik yang dilakukan sama Benjamin Libet. Jadi di eksperimen itu Benjamin Libet ini meneliti otak manusia orang-orang yang diminta untuk angkat tangan. Nah jadi ketika kita bilang oke, gue mau angkat tangan nih, oke deh, misalnya sebelumnya kita disuruh angkat tangan. Sebelum otak kita bilang oke, gue mau angkat tangan sekarang gitu. Nah ternyata di otak kita itu ada sinyal gak sadar selama 550 milidetik gitu, yang disebut dengan readiness potensial. Nah baru 200 milidetik setelahnya kita baru sadar gitu. Maksudnya kita di pikiran kita baru terbersit kayak oh, gue mau angkat tangan. Jadi sebelum kita mau melakukan sesuatu, otak kita itu udah start duluan kayak gitu. Gue juga pernah baca sih yang apa determinisme biologis ya kalau nggak salah namanya. Jadi katanya itu kita tuh kayak sudah ada ininya loh, apa keturunan dari genetik. Jadi kalau misalkan kita lahir dari seorang kriminal, kita tuh juga jadi kriminal kayak gitu. Nah menurut gue tuh agak melenceng aja sih gitu. Kayak kalau misalkan kita hubungin sama humanistik sama kebebasan kan, kayak tiap manusia tuh bisa berubah gitu. Kayak menurut gue kayak nggak masuk akal aja. Kalau dari determinisme biologi sendiri sebenarnya bukan ke label kriminalnya, tapi sifat-sifat yang diturunkan dari orang tuanya ke anak, sifat-sifat genetik gitu. Misalnya kayak kriminal itu berasal dari sifat contohnya ya manipulatif gitu. Bisa aja orang tuanya itu berarti memiliki sifat tersebut gitu, manipulatif, dan itu turun ke anaknya. Nah jadi anak itu punya potensi gitu untuk menjadi kriminal kayak gitu. Kalau determinisme biologis itu seperti itu. Tapi benar juga yang dibilang Ziko kalau misalnya manusia itu pasti bisa berubah kan. Nah itu tuh berarti tergantung sama lingkungannya dia gimana. Nah itu bisa masuk juga ke determinisme psikologis kalau nggak salah ya. Jadi gimana lingkungan tersebut itu mempengaruhi seseorang itu bertindak kayak gitu sih. Ini ada relasi ya sama gue. Jadi kayak misal gue waktu kecil ini, gue ngerasa kalau ada sifat dari ayah gue yang gue kurang suka, dan di situ gue kayak berpikiran buat gue nggak mau jadi kayak, gue nggak mau ada sifat buruk dia di kehidupan gue pas gue udah gede nih. Tapi seiring berjalannya waktu, dan kamu sadari nih, gue baru ngerasain pas gue SMA itu masalah. Nah di situ gue kayak ngelakuin sifat buruk yang ayah gue pernah lakuin ke gue pas gue kecil. Nah gue jadi kayak percaya nih apa kata Azra tadi. Jadi
ada faktor genetik atau sifat bawaan ya, yang tadi lu bilang ya ada sifat bawaan dari orang tua kita yang apa ya, tanpa secara langsung kita sadari nih kayak kebawa gitu loh di kehidupan kita. Jadi gue agak Dalam setuju sih. keadaan lu gak sadar gitu ya, kayak tiba-tiba ngelakuin hal yang apa ayah lu dulu ngelakuin gitu. Iya, soalnya gue kayak berkomitmen kan pas kecilnya kayak gue mau nih jadi kayak gini, tapi ya gue tiba-tiba kayak ngelakuin aja gitu loh. Jadi gue gak percaya sih. Berarti nggak cuma faktor eksternal dari lingkungan kita bergaul sama siapa gitu-gitu tuh masuk juga, tapi ada juga faktor internal genetik ya berarti ya, yang bisa diturunin ke anak. Nah, dia itu maksudnya apa, determinisme biologis. Dia menarik juga nih pembahasan kita ya, ada kebebasan terus ada determinisme juga nih yang kayak agak kontra lah ya. sama Jadi kebebasan. tolak belakang gitu ya. Iya, jadi tolak belakang nih. Gue penasaran kalau dua teori ini, kebebasan itu bukan teori ya, kayak ya tapi kayak pemahaman kita lah. Suatu konsep mungkin ya. Iya, ada kalau konsep. Nah, kalau kita gabungin nih, jadi kesimpulannya apa yang menurut kalian ya? Kalau menurut gue sendiri sih kebebasan tuh kayak cuman ilusi aja, apalagi kayak misalnya kayak kita tinggal di negara Indonesia, jadi semua perlakuan kita tuh ada batasan, terutama kayak dari pemerintahan gitu. Jadi maksudnya kayak faktor eksternal gitu. Kalau dari gue ya, kebebasan tuh pasti ada karena kita bebas memilih. Nah tapi bukan berarti lu bebas dari konsekuensi sama dampaknya. Jadi maksud dari kebebasan itu yang menurut gue pasti ada itu kebebasan untuk memilih doang gitu. Itu dari gue sih. Kalau menurut gue sih ya kebebasan itu tetap ada, cuma kadang ada hal-hal yang membatasi kita. Kayak contoh tadi kan orang itu mau resign, kayak misalkan gue mau resign, tapi kondisinya gue tuh lagi butuh duit, atau gue tuh lagi gue harus ngirim uang ke orang tua gue. Nah itu kan mempersempit pilihan gue dong. Gue tetap bisa milih walaupun kadang ya pilihannya tuh terbatas. Jadi menurut gue ya kebebasan tuh tetap ada, tapi nggak sebebas itu juga sih. Jadi sebenarnya yang jadi ilusi itu adalah kebebasan absolut gitu, atau kebebasan mutlak. Jadi walaupun kita sebagai manusia mempunyai kebebasan untuk memilih, tapi pasti ada sebab akibat sebelumnya gitu. Entah itu dari lingkungan atau dan lain sebagainya lah. Juga ada juga yang tadi gue baca itu proses neuroscience di otak. Kayak ya kebebasan itu yang benar-benar bikin chaos tuh ya cuma kebebasan absolut ya. Dari contoh film Study. Nah, kita nggak bisa ngelakuin itu karena menurut gua kita udah terpaku sama hukum sama norma yang ada ketika kita kecil. Ya jadi kayak pikiran kita tuh udah kayak terpecah belah gitu loh. Kalau kita ngebun-bun kayak di The First Study, kita bakal masuk penjara atau lain sebagainya. Ya, jadi kita ada apa ya, mikirin konsekuensinya juga gitu kan di otak kita. Jadi ya menurut gua masuk sih ada determinisme ya, agak relate sih. Jadi mungkin pembicaraan kita sih udah lumayan panjang ya, dan Iya ya. jadi kita tutup aja ya. Oke, terima kasih semuanya untuk sobat ruang yang udah menonton, dan tentunya terima kasih banget nih buat 4 bintang tamu kita yang udah hadir di episode kali ini. Terima kasih buat Ciko, terima kasih buat Darin, Nindi, dan Azra yang udah nemenin kita di episode kali ini. Oke, teman-teman sobat ruang, terima kasih sudah mendengarkan kita, dan jangan lupa tetap berpikir, tetap bertanya, dan tetap berdialektika. Sampai jumpa semuanya.